Hai, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Masih di tema 3, tapi kita sudah mau masuk ke subtema yang kedua. Persiapkan buku dan alat tulisnya. Kalau ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat, silakan catat. Berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik, fokus ya. Kita akan memulai dengan pelajaran bahasa Indonesia, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Saat kita mengamati gambar hewan, daftar pertanyaan yang bisa dibuat bisa memuat hal-hal sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, tempat tinggal hewan. Apakah tinggal di dataran tinggi, rendah, atau pantai? Manfaat hewan bagi penduduk setempat khususnya dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam dan ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Contoh gambar dan pertanyaan yang dibuat misalnya sebagai berikut. Di sini ada sebuah gambar yang berisi 3 ekor burung ya. Misalnya, pertanyaannya seperti ini. Apa nama burung pada gambar di samping? Di mana habitat burung tersebut? Dan bagaimana cara melestarikan hewan tersebut agar tidak punah? Dalam membuat pertanyaan, kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik. Ini sudah kita bahas ya, bahwa pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang sesuai topik. Kita dapat membuat pertanyaan sesuai topik, yaitu tentang fungsi bagian tubuh hewan. Pertanyaan yang dibuat harus sesuai dengan kriteria pertanyaan yang baik, yaitu menggunakan tanda tanya, kosakata baku, dan kalimat efektif. Contoh pertanyaan yang dapat dibuat tentang fungsi bagian tubuh hewan. Apa jenis burung yang kamu pelihara? Apa saja bagian-bagian tubuh burung yang dimiliki oleh burung tersebut? Dan apa fungsi paruh burung itu? Sekarang mari kita mengidentifikasi dan mengelompokkan pertanyaan yang baik. Kita dapat mengelompokkan pertanyaan yang baik berdasarkan ciri-cirinya. Seperti apa? Yang pertama sesuai topik yang dibahas. Tidak menyimpang atau fokus tepat pada sasaran. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menggali lebih banyak informasi. Menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan pertanyaannya tidak ambigu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman narasumber terhadap apa yang ditanyakan. Jadi harus jelas ya. Jangan menimbulkan pertanyaan yang membingungkan yang bisa jadi jawabannya ada 2. Ya, jadi harus tepat jawabannya juga. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang baik dan tidak baik. Pertanyaan yang baik. Apa dampak dari perburuan liar? Nah, ini contohnya ya. Nanti jawabannya bisa perburuan liar mengakibatkan jenis-jenis hewan tertentu akan punah. Nah, yang tidak baiknya, apa sebab tujuan dari perburuan liar itu? Tidak jelas ya pertanyaannya, jadi ini bukan pertanyaan yang baik. Lalu misalnya, mengapa perburuan liar dilarang? Nah, karena akan mengakibatkan misalnya beberapa jenis hewan punah. Lalu yang tidak baiknya, mengapa perburuan liar tidak diadakan selain di hutan? Nah, ini tidak baik ya. Setelah melakukan wawancara, kita pasti membuat laporan hasil wawancara ya. Nah, ini adalah melaporkan hasil wawancara. Dalam sebuah wawancara, kita akan mengumpulkan informasi yang kemudian kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Format penulisan hasil wawancara adalah sebagai berikut.
Oke, ini adalah contoh formatnya yang meliputi ada latar belakang ya. Tuliskan alasan melakukan wawancara. Apa itu latar belakangnya? Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, itu adalah latar belakang atau apa sih yang membuat kalian mau melakukan wawancara? Apa tujuannya? Nah, karena ada tugas. Nah, yang kedua maksud dan tujuan. Tuliskan contoh maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di bagian ketiga, kalian bisa lihat di situ ada topik wawancara. Kemudian ada waktu dan tempat kegiatan. Kalian juga harus menulis laporan hasil wawancara. Dan bagian terakhir, simpulkan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Peran hewan sebagai sumber daya alam. Kupu-kupu, siapa yang suka melihat kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang cemerlang dan tidak membahayakan manusia. Daur hidup kupu-kupu yang pertama bermula dari telur yang melekat di daun. Yang kedua, setelah matang, telurnya menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau biasa kita sebut ulat. Ulat itu larva ya maksudnya. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong atau pupa yang menggantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Setelah keluar dari kepompong ini, kupu-kupu sudah memiliki sayap ya. Ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu yang bermula dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ingat ya, ada 4 tahap kehidupan kupu-kupu. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Penyerbukan adalah berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Komponen habitat yang penting bagi kehidupan kupu-kupu adalah tersedianya vegetasi sebagai sumber makanan, sebagai tempat berlindung dari serangan predator atau gangguan lainnya, dan tempat untuk berkembang biak. Sekarang mari kita mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain ada hewan-hewan yang memiliki kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Hewan memiliki bagian tubuh ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh fungsi masing-masing bagian tubuh yang berkaitan dengan habitat dan cara hidup hewan tersebut. Misalnya pada kucing dan burung. Perbedaannya terdapat pada alat untuk bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan burung bergerak atau terbang menggunakan sayap. Secara umum, bagian tubuh luar dari hewan terdiri dari kepala, tubuh, dan kaki. Setiap jenis hewan memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanan. Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan, Miss ada kasih gambar burung ya di sini ya. Nah, ada apa saja sih bagian-bagian tubuh burung? Yang pertama paruh. Terlihat di situ gambarnya ada gambar paruh ya. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua ada sayap. Berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Kemudian ada ekornya, berfungsi menjaga keseimbangan saat terbang. Ada juga cakarnya untuk berfungsi untuk mencengkram mangsa. Misalnya untuk burung elang ya. Dan untuk bertengger di pohon. Nah, ini untuk burung pipit. Dan yang terakhir mata ya,
Semua mata itu pasti berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Hewan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga kelestariannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah memelihara hewan, merawat dan menyayangi, serta membantu hewan yang terluka. Oke, sekarang mari kita beralih ke IPS tentang upaya pelestarian sumber daya alam hewan. Karena warnanya indah dan menarik perhatian banyak orang, maka perburuan kupu-kupu sering terjadi. Ya, kupu-kupu memiliki sayap yang indah ya, dan banyak disukai orang. Hal ini tentu sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup kupu-kupu. Kupu-kupu memberi andil yang sangat berarti dalam mempertahankan keseimbangan alam dengan bertindak sebagai penyerbuk pada proses pembuahan bunga-bunga bersama hewan penyerbuk lainnya. Jadi kalau kalian sering melihat banyak kupu-kupu hinggap di beberapa bunga, nah kupu-kupu sedang melakukan penyerbukan. Kita bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Kemarin kita sudah belajar membuat poster untuk mengajak orang berhemat energi ya. Nah, poster tersebut atau poster juga bisa kita gunakan sebagai media untuk mengajak orang untuk menyayangi dan merawat hewan di sekitar kita. Karakteristik tempat hidup hewan. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berdasarkan habitatnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, di air, dan di darat dan di air, di 2 tempat ya. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut dengan fungsi tertentu. Fungsinya adalah untuk memperoleh makanan, untuk mempertahankan hidup dari keadaan sekitar, mempertahankan diri dari serangan musuh, memenuhi kebutuhan hidup, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang disebut adaptasi. Contoh hewan dengan karakteristik tempat hidup dan ciri-ciri khususnya. Gambar pertama ayam. Kalian pasti sering ya melihat ayam ya. Di mana tinggalnya? Di darat ya, sudah pasti di darat. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing yang digunakan untuk mengambil makanan. Memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan di dalam tanah, juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua ada gambar bebek, di darat juga ya, atau bisa juga di air. Paruh bebek berbentuk sudut untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Memiliki leher yang panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air, kaki berselaput untuk memudahkan bebek berenang dan berjalan di atas lumpur. Nah, bulunya juga berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Jadi, pergerakannya tidak terbatas saat berada di dalam air. Selanjutnya, kucing di darat ya. Memiliki mata yang tajam, memiliki misai atau kumis, memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Kemudian ada juga telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya. Sama ya seperti manusia ya, telinganya untuk keseimbangan juga. Ikan di air ya, ikan memiliki sirip, memiliki insang, dan memiliki sisik dan lendir. Cicak atau cecak di darat ya, atau biasanya menempel di langit-langit atau di dinding rumah. Cecak mempunyai perekat pada telapak kakinya, memiliki lidah yang panjang dan lengket, dan dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Jadi dia berpura-pura mati ya dengan memutuskan ekornya. Kemudian ada kelelawar, memiliki pendengaran yang baik dan peka terhadap penerimaan bunyi yang dipantulkan. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatannya di malam hari ya, atau aktif pada malam hari. Terakhir, bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya.
Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri, jadi musuh tidak bisa melihat dia ada di situ karena warnanya sama dengan sekitarnya. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya sendiri. Kita lanjut ke materi PPKN tentang memperlakukan hewan peliharaan. Siapa di antara kalian yang punya hewan peliharaan? Bagaimana cara kalian memperlakukan hewan peliharaan kalian tersebut? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dengan baik ya. Hewan yang biasa dipelihara adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya, memiliki penampilan yang menarik, lucu ya maksudnya, atau kemampuan menarik tertentu, seperti mengeluarkan suara yang indah. Apa hewan peliharaan yang kalian pelihara di rumah? Nah, ternyata mempunyai hewan peliharaan juga ada hak dan kewajibannya. Mari kita lihat. Yang pertama, mempunyai teman bermain ya. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita jadi punya teman main. Kemudian mereka juga berhak diobati ketika sakit dan memberikan vaksin penyakit kalau ada virus-virus tertentu. Kemudian mereka itu, hewan peliharaan kita itu berhak menghilangkan kebosanan dan kesepian. Jadi harus main sama kita. Melatih sikap bertanggung jawab dan sikap mandiri dan peduli. Kemudian kewajiban kita, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Wajib ya, harus ya, nanti mati hewannya. Membersihkan dan memandikan hewan peliharaan supaya hewannya sehat, kitanya juga sehat. Kemudian memberikan kandang yang baik dan membersihkannya secara teratur. Mendapat hiburan dari hewan peliharaan dan memberikan perhatian dan kasih sayang. Dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan hewan. Misalnya tidak melakukan tindakan yang dilarang seperti mengganggu kehidupan hewan liar, melakukan perburuan liar, dan melakukan penebangan liar. Perburuan liar itu apa sih, Miss? Perburuan liar adalah pengambilan hewan liar secara ilegal. Maksudnya tidak sah ya secara hukum dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Konservasi itu maksudnya pelestarian dan perlindungan lingkungan liar. Nih dampak buruknya jika dilakukan perburuan liar antara lain. Hewan yang diburu lama-kelamaan menjadi punah. Lingkungan juga jadi rusak dan keseimbangan alam menjadi terganggu. Apabila hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk lain. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Penebangan liar berdampak terhadap hewan-hewan yang hidup di hutan. Jika hutan gundul, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggal dan kesulitan mencari makan. Akibat dari hewan yang kehilangan tempat tinggal, mereka bisa berpindah dan memasuki pemukiman warga untuk mencari makan. Jadi terganggu ya warganya. Kemudian mengganggu warga, melukai, bahkan bisa memangsa warga karena makanannya sudah tidak ada. Dan yang ketiga, untuk hewan liar akan merusak perkebunan atau peternakan milik warga. Jadi sangat berbahaya ya. Nah, salah satu cara menjaga keseimbangan alam adalah dengan melestarikan hewan langka. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mari kita lanjut ke materi terakhir yaitu SBDP tentang langkah-langkah membuat mozaik hewan. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, berukuran kecil ya, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, kertas origami, daun kering, biji-bijian, kepingan kulit telur, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai, tetapi pakai warna bahan tersebut ya. Teknik menempel pada mozaik dan kolase sama. Perbedaannya adalah mozaik hanya menggunakan satu bahan saja dalam sebuah bidang, misalnya kertas saja atau hanya pecahan kulit telur saja. Sedangkan kalau kolase boleh macam-macam ya. Oke, di sini Miss perlihatkan contoh langkah-langkah membuat mozaik dari kertas berwarna. Ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi di muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks petunjuk melakukan sesuatu. Ingat ya? Nah, di situ ada judul, ada bahan, alat, dan langkah-langkah. Kemudian disertai juga dengan gambar pelengkapnya agar memudahkan kita dalam membuat benda tersebut. Mengapresiasi hasil karya mozaik. Mozaik merupakan karya seni yang indah. Hewan dapat menjadi inspirasi untuk membuat karya seni seperti mozaik. Kita harus memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun karya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Proses mengapresiasi meliputi melihat karya, kemudian merasakan, berempati sehingga muncul pendapat pribadi tentang kelebihan dan kekurangannya, lalu menilai karya tersebut. Hal-hal yang dijadikan dasar penilaian antara lain bentuk, komposisi, warna, fungsi, keunikan, teknik, dan nilai keindahan karya seni tersebut. Oke, itu tadi pembahasan kita pada materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah fokus ya dari awal sampai selesai video ini. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan selama belajar dari rumah. Bye-bye. God bless you.